Ya ikhwani yang dirahmati Allah, kenapa Allah Ta'ala menurunkan banjir bandang, puting beliung, dan lain-lain? Itu semua karena Allah Ta'ala menginginkan kita semua la'allahum turja'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika ada gempa melanda, beliau meletakkan tangannya di atas bumi. Lalu ia mengatakan, "Wahai bumi, belum saatnya, belum saatnya." Sehingga bumi itu pun berhenti. Lalu baginda Rasul bertanya kepada orang banyak, "Apa yang kalian lakukan sehingga Allah menurunkan ini semua buat kita?" Begitulah baginda Rasul Muhammad SAW saat ada bencana melanda. Bukan berapa jumlah korban, tapi sebab yang dicari oleh baginda Rasul Muhammad. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga demikian. Ketika bumi bergoncang, apa yang beliau kata? Sungguh terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah turunkan ini semua, gempa bumi, pada kita semua. Jika besok terjadi gempa lagi, aku akan tinggalkan kalian. Aku tidak akan hidup bersama kalian. Begitulah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ia sebagai raja yang adil kala itu, ketika terjadi gempa bumi, apa yang dia lakukan? Ia menulis surat dan dikirim kepada seluruh gubernur yang ada pada kala itu. Apa isinya? Wahai para gubernur, bertobatlah kepada Allah dan sedekahkan harta-harta kalian kepada fuqara masakin atau mereka yang berhak untuk menerimanya. Begitulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kala itu. Tak kalah juga di masanya Sayyidina Ka'ab bin Malik. Tatkala gempa terjadi, ia pun berkata, bumi ini takkanlah bergetar. Bumi ini tidak akan bergoncang. Bumi ini takkanlah bernafas. Kecuali karena banyaknya manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bumi ini bergoncang dengan kuat. Karena malu kepada Allah, takut kepada Allah. Dengan banyaknya orang yang bermaksiat di atasnya. Ingkar kepada Allah. Karena mereka telah mendolimi dirinya, terlebih dolim kepada orang lain. Sebetulnya air laut setiap harinya mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah sebanyak 70 kali per hari agar diizinkan untuk naik ke daratan, untuk menyapu bersih semuanya. Tapi dengan Allah dicegah, ya ikhwan. Allahu Akbar. Sayyidina Anas bin Malik pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Ummul Mukminin, apa pendapatmu tentang gempa bumi yang terjadi selama ini?" Beliau pun menjawab, "Wahai Anas ibnu Malik, bila 3 perkara ini sudah marak dilakukan oleh orang banyak, maka gempa bumi akan terjadi, bumi pun akan bergoyang." Apa saja yang 3 ini, ya ikhwan? Yang pertama, apabila orang-orang sudah banyak yang suka sama khamar, yang tua mabuk, yang muda mabuk, yang kaya mabuk, yang miskin mabuk, semuanya mabuk. Yang kedua, apabila pelacuran sudah ada di mana-mana, perzinahan merajalela, maka bumi akan bergetar. Ya Allah, coba kita lihat di zaman kita sekarang. Mereka sudah tidak punya rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah. Dan seakan-akan mereka telah mempersiapkan tempat untuk bermaksiat buat kita semua. Hotel bermunculan di mana-mana. Dengan rasa tanpa dosa, mereka masuk dan dilayani bak raja yang baru datang, yang dulu dianggap aib. Justru hari ini, kalau kita tidak punya pasangan di luar sana, malah dianggap aib.
Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, apabila musik dunia telah merebak kemana-mana, sehingga mereka lupa dengan sholatnya, sehingga mereka lupa dengan Al-Quranul Karim, dan lupa segalanya. Mereka sibuk dengan musiknya. Bahkan musik-musik yang selalu dilakukan oleh kaum-kaum musyrik telah masuk ke wilayah sholawat. Astagfirullahaladzim. Sholawat remix, sholawat disco, dan lain-lain. Pantaskah kita menyajikan itu kepada baginda Rasul Muhammad? Kalau yang ketiga hal ini sudah merata, Allah Ta'ala berkata, wahai bumi, bergoncanglah engkau sampai mereka bertobat kepada Aku. Kalau mereka telah bertobat, berhentilah kau bergoncang. Tapi bila mereka tetap tidak bertobat kepada Aku, bergoncanglah dengan kuat sampai mereka binasa. Wala'iyatubillah. Kemudian Sayyidina Anas ibn Malik berkata, ya Ummul Mukminin, apakah ini merupakan sebuah adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mukmin, orang yang punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya? Ini merupakan nasihat baginya. Tapi bagi orang yang kafir, orang-orang munafik, bagi orang yang selalu berbuat dosa, maka ini semua merupakan sebuah adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ke belakang di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala telah menceritakan panjang lebar tentang kaum-kaum sebelum kita. Kaum Nabi Shu'aib alaihissalam contohnya, yang mana kegemarannya hanya mengurangi timbangan tatkala ia berdagang, dimusnahkan begitu saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sulit bagi Allah untuk menghancurkan sebuah kaum. Di masa kenabian Nabi Nuh alaihissalam, 900 tahun lamanya, orang yang mengimani kepada Allah dan kepada Nabi Nuh alaihissalam hanya 10 orang. 900 tahun. Masya Allah. Apa yang terjadi? Allah mengirimkan hujan yang begitu lebat dan banjir terjadi di mana-mana. Dengan sekejap mereka hulu lantak. Bahkan putra Nabi Nuh alaihissalam sendiri murtad di dalamnya. Waliyahzubillah. Tak kalah dahsyat lagi kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka gemar berzina, berjoget, mabuk-mabukan. Bahkan saking gemarnya mereka berzina, mereka melakukan laki sama laki, perempuan sama perempuan, LGBT. Dengan tempo yang tidak lama, Allah mengirimkan hujan api pada mereka. Dengan sekejap, mereka hangus terbakar dengan posisi berzina, dengan posisi yang tanpa baju. Saking panasnya api yang membakar mereka, kulit dan tulang mereka bagaikan batu yang mengeras. Astagfirullahaladzim. Ini semua adalah iktibar bagi kita. Jangan diremehkan. Sebab dosa-dosa kaum para nabi yang sebelumnya, mulai dari menipu orang, berzina, riba, menipu orang, merampok orang, membunuh orang, memfitnah orang, mabuk, dan lain-lain. Demi Allah, semuanya dilakukan oleh orang-orang zaman kita sekarang. Paham toh? Lantas Allah tidak akan menurunkan gempa atau bencana yang lain. Astaghfirullahaladzim. Perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Kenapa ini semua terjadi? La'allahum turja'un. Agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini sudah tua. Fil hadithil ukhra, Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adab Allah." Ketika praktek zina dan praktek riba telah marak di sebuah wilayah, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan dirinya untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billah. Secara tidak langsung kita sudah menghalalkan diri, sudah merelakan dirinya untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham toh? Oleh sebab itu ya ikhwani, hindari sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jaga anak-anak kita dari ancaman api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sayyid Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.